Hai semua, apa kabar? Untuk kali ini, aku mau berbagi kepada teman-teman tentang sejarah statistika pada abad ke-19. Siapa aja tokohnya? Mari simak video ini. Yang pertama ada Florence Nightingale. Florence Nightingale merupakan seorang perawat yang sangat disiplin tentang keperawatan. Ketenarannya dimulai sejak tahun 1853. Pada saat itu terjadi sebuah perang yang bernama Perang Crimea. Pastinya kita tahu, hasil dari perang adalah gugurnya prajurit dari kedua belah pihak yang sedang berperang. Terutama dari pihak negara Inggris sebagai kebangsaan Florence yang menimbulkan banyak prajurit yang mati maupun luka-luka. Akan tetapi, pada kondisi perang Crimea, kematian prajurit kebanyakan bukan karena akibat perang, namun karena terkena penyakit setelah mengalami luka-luka. Hal ini terjadi karena kurangnya perawat di rumah sakit Inggris, sehingga prajurit yang terluka hanya tergeletak begitu saja tanpa mendapat perawatan. Hingga akhirnya, Florence menjadi satu-satunya perawat yang mau ambil bagian dalam merawat para prajurit perang. Seiring berjalannya waktu, dengan ditetapkannya berbagai kebijakan di rumah sakit, kematian berangsur-angsur menurun dan selama Florence bekerja di rumah sakit itu, Florence melakukan penelitian dengan mengambil berbagai sumber data dari kematian para prajurit. Dari data itu, dapat ditentukan angka kematian yang dapat menunjukkan akibat dari kondisi kesehatan yang cenderung menurunkan angka kematian. Dan Florence menyajikan data tersebut ke dalam bentuk grafik. Kita dapat melihat diagram yang disajikan Florence, dan dalam diagram itu, Florence membagi beberapa data di mana setiap irisan dibagi menjadi 3 bagian yang mewakili penyebab kematian yang berbeda. Bagian terdalam menunjukkan kematian karena luka, bagian tengah mewakili penyebab lain, sedangkan bagian luar yang besar menunjukkan kematian karena penyakit yang dapat dicegah. Ini menjadi permulaan bagi ilmu statistika dalam menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Selain itu, pada tahun 1822, lahir seorang anak yang bernama Sir Francis Galton, yang memulai karir pada statistika dengan meneliti tentang hereditas. Galton pertama kali menemukan regresi yang pada awalnya disebut reversi. Dengan bereksperimen dengan kacang manisnya menghasilkan biji dengan variasi ukuran normal yang semakin lama semakin mundur. Kita dapat melihat catatan Galton tentang eksperimen kacang manis. Selain itu, Galton juga merupakan pencetus penggunaan kuesioner dan survei dalam mengumpulkan data yang sangat banyak, contohnya data masyarakat. Galton juga berkontribusi dalam pengembangan grafik yang diberi nama grafik Ogive, yaitu grafik yang digambarkan melalui data yang sudah diolah dalam bentuk tabel distribusi. Pada saat mengembangkan grafik ini, Galton meneliti tentang kekuatan tarikan laki-laki pada usia tertentu dalam standar pound. Kemudian ada Karl Pearson, yang merupakan ilmuwan yang menjadi pelopor pertama awal peralihan perkembangan statistika dari abad ke-19 menuju abad ke-20, yang menjadi titik awal perkembangan statistika modern. Karl adalah pencetus pertama istilah standar deviasi simpangan baku pada 1893. Dan selain itu, Karl juga menemukan uji Q kuadrat pada tahun 1900 dengan maksud berupaya untuk menghilangkan distribusi normal dari posisi sentralnya. Nah, demikian perkembangan statistika pada abad ke-19, di mana setiap perkembangan pastinya memiliki jalan dan tahap yang sangat panjang sehingga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi seluruh dunia. Kita dapat melihat seperti apa grafik, kuesioner, dan survei yang sudah diciptakan oleh para penemu, dan kita bisa merasakan dan menikmati serta menggunakan itu hingga pada saat ini. Nah, penemuan pada abad ke-19 ini tidak terlepas dari karya dan campur tangan Allah. Manusia diciptakan dengan beribu perbedaan, dan perbedaan ini berada dalam lingkup makhluk sosial yang sehingga manusia bekerja sama secara bergantian memberikan sumbangsi untuk menemukan kebenaran Allah tentang kuasa Allah yang tidak terbatas melalui banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap manusia yang Allah ciptakan.